Oke, Formula E. Iya. Kok gak kelihatan, Rudy? PT Dektos punya Deddy Corbusier. Itu udah masuk, Rudy masuk ke situ. Iya, dikasih saham dikit lah, dikasih Ya, jual, saya beli 20-30% lah gitu. Kecil. Jadi ada Prestige Production. Yes. Ini yang beli sedikit saham Dektos, beli sedikit saham Leslar, beli saham Sule. Kita salah satu yang pertama yang dikasih masukin, ya, license-nya ya. Iya, kita yang bisa servis lah di Indonesia. Sampai punya servis Tesla. Punya bisa servis Tesla. Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang bintang tamu saya adalah pengusaha muda Indonesia yang sukses. Bisnis apa aja dilakuin, yang penting cuan. Oke. Rudy Salim. Siap. Mahal nih ngundang dia. Waduh, guys. ampun. Mobil yang dijual kagak ada yang murah, guys. Waduh, yang beli Mas Anang semua. Iya juga. Waduh, bener loh. Enggak. Rudy ini seriusnya bisnis apa sih sebetulnya? Nah, jadi gini Mas, sebenarnya saya mulai bisnis 2008 2009. Yes. Bisnis pertama saya microfinance. Microfinance. Okay. Jadi itu adalah pembiayaan dengan road to marketnya online pada saat itu 2008 Oh, udah 2009. ke situ ya? Iya, Udah online ya? pada saat itu orang mungkin masih pakai kabel modem tuh, Ya. belum kayak sekarang lah Betul. yang udah keren. Betul. Sebelumnya lagi masih dial up. Yap, betul. Itu road to market online dulu, ada forum terkenal namanya Kaskus. Kaskus? Jadi, saya jualan di situ awalnya. Awalnya jualan di Kaskus. BlackBerry, sekarang bahkan udah nggak ada BlackBerry. Iya, dengan tempo pembayaran lah. Jadi orang itu bisa cicil 3 kali, 5 kali, 9 kali. Dapat BlackBerry. Zaman itu BlackBerry siapa yang pegang gaya banget. Iya, terus kalau dulu kan mau beli susah, jadinya ini online. Kita datengin ke rumahnya, kita kirim barangnya, orangnya cicil. Nah, baru berkembang lah bisnisnya ini, ada uang dikit lah. Baru buka showroom tuh sebenarnya tahun 2013. Dari sana banting ke buka showroom mobil. Enggak banting juga itu. Ya artinya sampai langsung melirik bisnis mobil. Udah kerja 5 tahun kan, memang hobi otomotif. Mas. Okay. Jadi memang suka mobil lah gitu. Ya anak cowok siapa yang gak suka. Betul. Jadi 2013 baru buka showroom. Baru akhirnya mulai berkembang lagi, saya membuat namanya Prestige Corporation. Itu adalah suatu perusahaan induk yang melakukan investasi di beberapa lini bisnis. Ya, salah satunya adalah Prestige Motor Cars yang orang tahu jualan mobil. Yes. Terus ada Excel Trade yaitu financingnya. Terus ada juga ke situ. Iya, itu microfinance semua. tadi. Lalu kita ada restoran Wolfgang Steakhouse. Terus ada itu punya juga. Iya, F&B itu. Terus ada Prestige Aviation, itu sewa menyewa private jet. Ada yang baru kita launching, ada namanya Autonomous Aerial Vehicle, kendaraan udara tanpa awak. Udah aku lihat. Iya, itu namanya IHENG, itu di bawah Prestige Aviation. Kita juga lagi mau keluarin helikopter yang menggunakan bensin, nggak pakai aftur. Nah, itu 3 bulan lagi mestinya nyampe. Itu di bawah Prestige Aviation. Pakai bensin? Iya, pakai bensin, nggak pakai aftur. Bukannya sudah ada mulai energi menggunakan air dan uap? Enggak, kita pakai bensin mobil biasa. Jadi bukan pakai aftur. Jadi biayanya akan lebih murah. Nah, lalu nanti kita banyak dibawa di otomotifnya, ada Prestige Motor Cars, ada namanya Renault di bawah Maxindo Renault Indonesia. Nah, jadi itu berarti Renault Indonesianya udah dipegang Prestige. Betul. Dan kita lagi road to IPO sekarang. Lagi mau penerapan good corporate governance, semoga bisa public listing segera. Udah Rek 2 sih sekarang. Good. Lalu habis itu ya banyak, dan baru-baru ini baru kita mengakuisisi dan membeli sebagian saham-saham dari konten digital Indonesia. Kreator. Berarti lari ke YouTube mungkin dari TikTok dan semua ekosistem digital lah. Digital itu masuk juga. Betul. Jadi investasi di situ juga. Investasi ada di namanya PT Dektos punya Deddy Corbusier. Itu udah masuk, Rudy masuk ke situ. Iya, dikasih saham dikit lah, dikasih jual, saya beli 20-30% lah gitu. Kecil. 10%. Adalah. Nanti pas IPO kelihatan. Ya, kalau enggak kenapa enggak beli Hermansyah? Oh siap, nggak sanggup Pak. Enggak mungkin. Kalau udah beli Corbusier sanggup, Corbusier kan banget sekarang. Lumayan lah, top lah. Nah, lalu kenapa Hermansyah nggak berani gitu? Iya. Lalu ada Raffi. Kalau Raffi saya ada 6 anak perusahaan di bawah Rans Entertainment yang gabung bareng, Mas. Gabung bareng, Jadi ada bola, ada basket, ada
lapangan sepak bolanya, lalu ada ada satu restoran yang akan kita lagi bangun. Pokoknya ada 6 perusahaan yang saya dan Raffi bareng. Bukan di Rans-nya, tapi Rans punya anak perusahaan. Kebun binatang juga ya. Sampai ke kebun binatang juga. Iya, lagi bangun kita di Pantai Indah Kapuk, kebun binatang. Kita ada 35 spesies, luasnya 2,7 hektar. Di sana. Ini lagi bangun. Semoga sebelum Lebaran tahun depan udah buka. Udah jadi. Itu bareng Raffi. Namanya Rans Karnaval. Lapangan sepak bolanya kita 2,3 hektar, namanya Rans Prestige Sportstainment. Jadi ada lapangan bola. Di mana itu? Di Pantai Indah Kapuk juga. Pantai Indah Kapuk. Gitu. Jadi Pantai Indah Kapuk maju banget lagi dong. Iya, jadi kita bangunnya di situ. Itu 2,3 hektar, yang satu 2,6 hektaran gitu. Cuman seberang-seberangan. Jadi ya sebenarnya bisnisnya ya perusahaan holding yang investasi sini. Nah, sekarang PT Dekto sendiri sudah mengakuisisi, sudah membeli saham 30 YouTuber. Iya. Banyak. Gak ada Derman sama. Banyak gitu. Jadi memang dilirik. Waduh. Kagak dilirik, Bos. Waduh. Jadi banding Raffi kan. Aduh, kagak ditirik kita. Ya udahlah. Aduh. Kan kita belum sempat ngobrol, Mas. Kemarin mau ngobrol sibuk mulu mengembangkan metaverse terbesar di Indonesia. Gitu, sampai juga bahwa Rudy tertarik dengan blockchain. Masuk ke Leslar. Leslar itu saya masuk di holdingnya juga. Masuk di holdingnya Leslar. Entertainment. Leslar. Maka kalau lihat YouTube-nya Leslar sekarang ada tulisan Powered by Prestige Corp. Ya. Iya gitu. Di Sule juga. Sule juga masuk. Production. Maka kagak dilirik, Mas. Sule sekarang lagi trending terus, Mas. Trending 1, trending 5, trending 1, trending 7. Makanya kita gak pernah trending gara-gara dilirik. Bukan gitu. Walaupun kita berhenti aja deh, Bun. Kita bikinin talk show namanya Ini Bukan Talk Show. Padahal talk show. Aku udah lihat itu bagus. Iya, lumayan tuh. 4 juta, 6 juta. Rendah-rendah 2 juta lah gitu. Maka saya lagi bikinin ini, Mas. Lagi bikinin stage. MCN sendiri nanti. Iya, MCN udah sendiri dong. MC maksudnya? MCN untuk megang itu semua teman-teman. Berarti udah MCN berarti master multi channel network. Enggak bikin MCN-nya ya, tapi enggak bikin kalau udah pegang banyak 30. Enggak lah, enggak. Jadi akan sendiri semua ditanganin oleh Dektos apa? Enggak, kita jadi ada Prestige Production. Yes. Ini yang beli sedikit saham Dektos, beli sedikit saham Leslar, beli saham Sule, Dektos, lalu beli lagi sekitar 30-an. Ada Aderai, ada berarti si Dektos tuh yang Deddy Kobusier itu. Yes, betul. Jadi Deddy Kobusier sama Prestige bikin lagi anaknya lagi banyak. Yes. Karena Deddy kalau dikasih duit dia bukannya belanja aneh-aneh, dia ternyata belanjain lagi yang bawahnya. Emang tuh si botak jago juga itu. Dari dulu dia hebat. Aku selalu aku bilang bahwa Deddy sangat inovatif lah. Iya, pinter sekali. Hebat dia. Jadi ya begitu, sekarang kita lagi kembangin konten digital ekosistem juga, termasuk ya blockchain, karena ada partner lagi. Jadi dari Leslar Entertainment, namanya Berkah Leslar Abadi nama perusahaannya, PT-nya. Saya masuknya di situ di holding. Dari situ saya akan kembangkan sebenarnya digital dan non digital. Yang digital tentunya metaverse-nya. Yes. Non digitalnya banyak. Kita akan bikin Leslar Waterpark tapi murah-murah. Tiket masuk 20 ribuan kayak gitu. Ada beberapa tanah. Jadi kita akan bangun. Investment juga nggak terlalu besar, tapi waterpark gitu. Waterpark, ya memang di daerah dibutuhkan. Iya, daerah-daerah. Jadi negara nggak sanggup sendirian mengembangkan dan mengisi daerah-daerah Indonesia. Iya, jadi kita kembangkan. Tapi bukan waterboom ya. Kalau waterboom investasi waterpark aja ya. Waterpark, tapi cukuplah hiburannya. Lalu kita akan bikinin Leslar Store, toko-toko dengan barang-barang. Semua barang-barang itu semua diisi. Karena Lesti benar-benar pendukungnya banyak sekali pecinta dangdut kan. Jadi target marketnya cukup bagus dan itu bisa menjadi revenue stream. Lalu kita banyak deh ekosistem Leslar. Nah, itu semua akan bisa diutilisasikan oleh Leslar Metaverse.
Jadi metaverse kita bisa mendapatkan diskon dari situ. Kalau kita punya NFT atau tokennya, utility-nya ke situ. Kehidupan nyatanya. Good. Gitu. Jadi kalau ke Leslar Store misalnya beli apa ya? Apalah, beli merchandise apapun juga. Diskonnya 50% ya, mendingan lewat token. Berarti lewat walletnya token. Hanya sifatnya klaim Mas, karena kita tidak boleh beli. Memang currency nggak dipakai. Jadi ya itu nanti pakai sistem poin jatuhnya. Iya, kita klaim dapat poin bisa itu. Jadi udah bikin wallet segala. Makin lama holdingnya, klaimnya poinnya makin banyak. Dan ekosistemnya itu ternyata akan dikembangkan juga, digabungkan dengan ekosistem dari Prestige. Jadi bisa beli mobil, nyewa pesawat tadi, nyewa gitu. Itu kedepannya ya. Kan soalnya nanti juga ada taksi yang helikopter itu, betul. Nanti pakai dari sana aja. Jadi poin lah. Ya poinnya itu dipakai. Karena nggak boleh bayar pakai itu, harus bayar pakai rupiah. Ya, jadi tetap berarti poin tersebut lah yang dipakai. Iya, itu kedepannya lah. Lewat gitu. Guys. Ngeri guys, ini mah ngeri. Ngeri bener ini mah. Ini kan cita-cita penerapannya. Cuma kalau semua bisnis jalan sesuai cita-cita, semua orang kaya Mas. Ya, kan begitu jalan ada masalah perubahan lika-likunya ada ya. Berubah. Ya, gimana sih seorang Rudy menghadapi lika-liku tersebut? Pasti kan hubungannya Rudy bukan masalah kejiwaan di sini, masalah investasi, nilai investasi yang akan pasti turun atau gone. Iya, biasa sih. Sudah biasa menghadapi. Iya, biasa belaga aja saya. Hanya dia berarti. Bayangkan guys, duitnya Prestige itu berapa guys? Bayangin aja. Enggak lah. Waduh. Duit yang banyak tuh. Juragan 99. Wah, itu. Wah, ya kan? Ya, ini Crazy Rich yang lain. Tuh, ya Prestige kan? Itu dalam pengamatanku melihat perkembangannya, jangan dilihat hari ini guys, tapi coba lihat setahun 2 tahun ke depan. Waduh. Itu bahaya itu, jualan apa aja udah pasti jadi duit. Karena lini bisnisnya banyak banget. Kesini kesangkut, kesana kesangkut, kesini kesangkut. Buset. Makanya kita mau sinergi nih sama The Hermansyah. Iya kan ini sibuk banget. Kagak diajak lagi guys. Mau bikin NFT marketplace terbesar satu-satunya dunia. Nggak diajak. Aduh. Makanya butuh sebetulnya kerjasama. Nggak ada yang bisa sendirian. Iya, nggak ada yang bisa sendirian. Betul. Beneran. Dibutuhkan kerjasama ya, mudah-mudahan guys abis ini guys bisa ngomong 10 menit lah, gue sih butuh 10 menit doang. Oke. Sampai sedemikian rupa itu sendirian mikirnya. Mikir sendirian, cuman kalau tim acquisition kita ada tim acquisition. Tim acquisition gunanya untuk kita bikinnya 3 fase Mas. Fase pertama adalah GCG shaping. Jadi setiap kali kita mengakuisisi atau membeli suatu perusahaan, perusahaan itu biasanya agak berantakan dari sisi corporate governance. Betul. Mungkin PT-nya berantakan. Mungkin masih pakai nama pribadi. Mungkin belum ada struktur organisasi. Itu pun yang kami bantu. Iya, dari Prestige Corp dibetulin, dibantu. Oh, ini bagusnya begini, secara struktur begini, PT-nya begini, ininya begini. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, kita akan melakukan ekspansi terhadap various bisnis lah, berbagai macam bisnis yang bisa dikembangkan dari situ. Dan kita sudah mulai pre-placement kepada perusahaan private. Private investor. Jadi bisa jadi private equity, venture capital, atau private investor. Setelah kita rapihin, artinya kan sudah akuntabel dong, sudah transparan dong, dan sudah menjadi suatu perusahaan dengan good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Kita sudah bisa menawarkan ke beberapa investor, ini tadi begini loh, sekarang udah jadi mau injek nggak? Mau injek nggak? Karena dari visi lain berarti. Dari visi. Karena tahapan ketiga kita akan konsolidasi dengan pengembangan bisnis yang tadi kita lakukan di tahap kedua. Mungkin ada yang nggak jalan, mungkin ada yang bagus, yang nggak jalan, yang nggak jalan kita matiin, yang jalan kita expand lebih besar lagi dan kita konsolidasiin, lalu kita public offering ke masyarakat. IPO. Tujuannya begitu. Itulah tim acquisition dari Prestige yang dilakukan. Berapa pegawai yang sekarang Rudy lakukan untuk
mengoptimize semua yang diambil. Nah gini Mas, kalau untuk perusahaan-perusahaan itu mereka kan sudah ada timnya sendiri. Tinggal diturunin satu orang dirapikan. Yes, betul. Nggak satu orang juga. Ya ada tim lah. Timnya akan turun untuk merapikan. Dan habis itu diawasin. Iya, setiap minggu kita Zoom aja. Nggak mungkin kita ketemuin satu-satu. Zoom weekly report. Yang ini, yang ini data PT-nya ini, yang ini secara laporan keuangan sudah mengalami kenaikan. Yang kalau digital secara view, secara engagement, secara follower, subscriber ternyata naik, ternyata konten yang ini yang lebih suka, kita bantu di situ. Wow, gitu. Terus gimana perkembangan mobil listrik? Mobil listrik jadi gini, sejak sangat dulu aku ngelihat bagaimana kamu menggembar-gemborkan mobil listrik. Iya. Nah, sejak tahun 2018 sebenarnya mobil listrik udah ada lah puluhan. Kalau sekarang baru ratusan, 600 sampai 700 per tahun penjualan mobil listrik yang disebut BEV atau Battery Electric Vehicle. Murni kan ada PHEV, ada namanya hybrid, banyak macam-macam. Kalau BEV itu adalah Battery Electric Vehicle, ada ICE namanya Internal Combustion Engine dan sebagainya. Untuk BEV sendiri penjualannya kurang lebih 700 unit. Sementara per tahun. Sementara total industri volume di Indonesia normalnya sebelum Covid itu 1 juta sampai 1,1 juta unit per tahun penjualan mobil seluruh Indonesia 1.050.000 sampai 1,1 juta. Di tahun 2020 turunlah 50%-an. Tahun 2021 naik kalau nggak salah 800 ribuan. 2022 semoga bisa 1 juta lagi normal nih semoga. Tapi penjualan betul. Tapi mobil listriknya cuma 700-800an. Jadi masih banyak peluang untuk pergerakan mobil listrik. Kak bikin sendiri mobil listrik. Nah, bedanya gini. Kalau kita bikin sendiri sama saya sebagai agen pemegang merek untuk Renault, kita fokusnya di jualan. Kalau bikin sendiri itu belum tentu mampu. Whole different game loh. Bikin lagu sama nyanyiin lagu beda kan? Bikin lagu kita begini. Semua pencipta lagu kadang-kadang bisa nyanyi. Itu dia. Yang bisa nyanyi dan ciptain lagu cuman Mas Anang kan. Berarti manufaktur atau bikin mobil sendiri dengan jualan mobil itu dua hal yang berbeda. Bukan tidak mungkin, tapi investmentnya berbeda, semuanya beda. Jadi memang lain lah. Tapi opportunity dengan penduduk besar sangat masih terbuka lebar hal itu. Sangat, apalagi Indonesia ada namanya demographic bonus. Artinya orang Indonesia masih produktif. Anak kecilnya masih banyak. Kalau dibandingkan Jepang kan lebih banyak orang tua. Makanya Indonesia 2040 paling berjaya. Bisnis apapun semua akan lari ke Indonesia. Iya, karena penduduknya gede dan usia produktif semua. Yang 20-30 tahunnya banyak banget. Wow. Nah, membaca itu. Itulah salah satu keunggulan kita untuk bisa migrasi ke mobil listrik. Jadi akan menjadi semua udah tidak akan terelakkan mobil pasti jadi mobil listrik. Tinggal tunggu waktu. Maka salah satu agenda kita untuk mengakuisisi Renault di Indonesia, karena Renault itu udah berdiri 100 tahun di dunia. Dan ada namanya Alliance Group, yaitu Nissan, Mitsubishi dan Renault. Namanya Alliance Group. Penjualannya di tahun 2018 sebelum pandemi itu 10,8 juta unit, tertinggi di dunia. Baru disusul sama grup-grup mobil lainnya. Iya. Dan Renault ini punya combustion engine, hybrid dan pure listrik. Ya, pengalamannya udah tinggi. Tinggi. Dan yang mobil listrik kalau masuk ke Indonesia semoga harganya bisa di bawah 300 atau 350 juta. Akan jadi mobil listrik yang paling murah harusnya gitu. Murah dong. Terus gimana Tesla nasibnya dong? Kalau Tesla jadi ada target market tersendiri memang. Kalau Tesla itu untuk yang high end, middle. Tapi Tesla tetap dipegang prestis. Tesla kita salah satu. Semua orang bisa import, ya kan, distribusi. Kita salah satu yang pertama yang dikasih ya, lisensinya ya. Iya, kita yang bisa servis lah di Indonesia. Sampai punya servis Tesla. Bisa servis Tesla. Gitu. Bisa servis. Iya. Masa depannya untuk masyarakat akan benar-benar berganti. Ini tergantung ke siapa sih. Padahal kan sangat murah jatuhnya kalau pakai listrik. Kenapa sih? Masalahnya di mana sih? Ini tuh kayak telur dan ayam, Mas. Mau telur dulu apa ayam dulu? Yang mana yang keluar duluan? Mobil listrik juga seperti itu. Ketika orang mau beli mobil listrik, dia kan nanya casannya di mana? Iya, itu kan kenapa itu? Kenapa masih kayak masalah? Padahal karena investor, misalnya saya investor swasta, Mas Anang adalah investor. Mas Anang
saya mau bikin pom bensin mungkin langsung mau kalau ada tempat yang cocok bikin pom bensin mau lah gue kan untung ketahuan. Betul. Tapi kalau ditanya, Mas bikinin pom listrik dong, stasiun pembangkit listrik umum, Mas Anang akan bilang mobilnya berapa banyak yang ngecas, mobil cuma 600 seluruh Indonesia. Jangan-jangan satu Jakarta cuma segini kan gitu kan, rugi karena orang juga mau beli hari ini gara-gara ngecasnya di mana. Iya, nah jadi orang yang beli nanya ngecasnya di mana. Orang investor yang mau pasang casan nanya mobilnya di mana. Jumlahnya berapa? Ayam dan telur siapa yang mau duluan. Jadi nggak akan ada yang bisa. Itulah yang diperlukan government will, kemauan pemerintah untuk pemerintah yang pasang 1 juta tempat listrik atau 100.000 lah sejuta. Kenapa Pertamina kan udah punya? Kenapa nggak pakai itu? Nggak pernah ngelamar ke Pertamina mendiskusikan hal ini. Seorang Rudy loh bicara tentang masalahnya kalau saya invest sendiri, saya juga akan mikir mobilnya aja baru berapa. Mungkin 5 tahun lagi baru rame, 3 tahun lagi baru rame, 3 tahun gua bleeding dong. Gitu. Berarti masih challenging banget. Iya, maka harus pemerintah yang masuk yang bikin stasiun pembangkit listrik umum sehingga masyarakat yang beli mobil listrik tahu, tenang aja, casannya banyak. Iya, karena udah pasti kotoran udaranya kagak ada. Betul. Ya kan, jatuhnya lebih murah. Semuanya kan menguntungkan buat Indonesia. Betul. Sebenarnya Pak Jokowi udah keluarin Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Itu di mana ngecas listrik jadi diskon, lalu mobil-mobil di Jakarta juga BBNKB-nya kan 0 sekarang. Terus dari Pemprov sendiri buat kalau mobil listrik ganjil genap bebas gitu. Jadi sebenarnya Indonesia sangat visioner, sangat terbuka dan sangat melek teknologi. Makanya presiden kita kan ini luar biasa juga gitu memikirkan hal ini. Betul. Jadi kita sebenarnya tinggal tunggu aja stasiun listrik banyak, penjual otomatis banyak, pembeli otomatis banyak juga. Tapi ini udah on the right track kok. Sekarang beberapa produsen mobil-mobil juga kan udah sudah mulai datang ke sini. Betul. Jadi udah mulai listrik banyak murah. Betul. Nggak lama lagi mestinya akan. Harusnya bisa. Berapa tahun menurut Rudy? Nggak nyampe 5 tahun udah listrik. Nggak nyampe 5 tahun bahwa akan bisa minimal 30-40% masyarakat akan menggunakan. Bisa jadi. Bisa jadi. Yakin saya. Wow. Udah waktunya guys ganti listrik guys. Udah waktunya. Oke, Formula E. Iya. Kok gak kelihatan Rudy? Mahal Pak. Nggak, tapi kan ini menarik buat Indonesia. Iya. Saya sangat mendukung. Luar apalagi biasa, itu teman juga. Bangga banget kan. bahwa Indonesia bisa bikin kemarin Mandalika. Sekarang Mandalika itu sukses besar. Betul. Sekarang Formula E yang kemarin sangat dilihat sebelah mata ternyata booming sukses juga, banget. Betul. Sekarang Indonesia mungkin akan jadi kalender Formula E, jadi kalender MotoGP. Indonesia akan masuk kalender dunia. Betul. Formula E itu bagus untuk negara dan daerah. Tapi kalau perusahaan saya sponsor, menurut saya pertama besar. Yang kedua benefitnya kan saya punya target market sangat niche, Mas. Jadi kurang cocok untuk saya melakukan sponsor di situ. Itu balik lagi ke strategi perusahaan masing-masing sih. Gitu. Tapi ngelihat Formula E ini harus diteruskan. Menurut saya pribadi karena saya pecinta otomotif, apalagi mobil-mobil listrik, dan saya suka balapan juga. Jadi kalau ngelihat Formula E ya harus dong gitu. Jangan sampai enggak tahun depan. Jangan sampai enggak. Semoga enggak ada implikasi politik, semoga tidak ada implikasi. Ya mudah-mudahan jangan dicampur-campur. Iya, karena ini kan sports dan bawa nama bangsa. Udah lihat positifnya di situ aja. Selama tidak dikorupsi, tidak disalahgunakan, tidak untuk kepentingan pejabat atau individu. Ya ini nama bangsa loh, bener-bener seluruh dunia harus lihat. Didukung. Enggak, lini bisnis sedemikian banyak. Iya. Punya waktu buat keluarga. Punya waktu. Ya balik lagi semuanya sebenarnya pasti, kan prioritas. Ya sekarang kalau saya dipanggil ada waktunya. Bukan semua hidup itu bukan ada atau nggak ada waktu. Mau prioritas atau enggak kan begitu. Ketika saya hari ini ada jadwal meeting tiba-tiba dipanggil Mas Anang. Oh ya udah prioritas Mas Anang. Iya kan? Bisa. Iya dong. Dasar pedagang. Misalnya besok saya full jadwal. Tiba-tiba dipanggil presiden. Masa saya harus tetap keluarga adalah. Iya, keluarga harus ada prioritas tertentu. Anak waktu berapa tertentu. Sekarang Rudy? Anak saya 4. Iya, kita sama Mas. Gila, boros banget. Iya, cuman bedanya saya belum punya cucu. Guys, ini Rudy Mas, umur berapa Rudy, kalau boleh tahu? Boleh tahu, berapa? Tapi nggak mau jawab. Aku rasa 40
40-an. Enggak nyampe. Guys, belum 40 tahun memiliki lini bisnis yang sedemikian banyak. Betapa energinya terkuras luar biasa. Tetapi aku lihat orangnya happy-happy banget karena Rudy bisa sampai terjun ke bisnis YouTube. Dia bersama-sama, ya menurut aku sih hebat juga ya, bisa membuang waktunya sedemikiannya, sejam, 2 jam, 3 jam, daripada padahal urusan bisnisnya sedemikian rupa banyak. Lini bisnisnya hampir ada PIC-nya Mas. Ya seumuran Raffi saya, seumuran Raffi. Oke. Jadi sekarang pegawai inti, aku bilang pegawai inti ada berapa? Enggak lah, pegawai inti mah nggak banyak, paling 100-an. 100. Kayak itu nggak mungkin orang yang baru-baru belajar. Semuanya pasti profesional. Ya, anggap aja satu orang 15 juta paling murah dah. 150 miliar guys. 15 miliar guys. Sebulan. Buset. 15 miliar sebulan. Enggak. Tapi menurut Rudy hari ini, pasti Rudy sekarang bisa melihat bahwa hari ini ada beberapa lini bisnis yang sudah bisa menghasilkan. Iya. Sudah ada beberapa yang kuat. Kebetulan kalau bisnis yang misalnya saya beli sahamnya, itu paling enggak positif cash flow, karena ini balik lagi ke nature investment masing-masing ya. Saya tidak menyalahkan orang yang melakukan investasi ke perusahaan yang rugi dan divaluasi dengan cara lain. Kan banyak yang seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang saya invest itu harus positif cash flow. Jadi kayak Leslar, Dedi dan sebagainya itu untung semua, perusahaannya untung. Walaupun ada perusahaan yang rugi tapi divaluasi dengan cara lain. Itu terserah dia. Saya selalu berpikir bahwa kita ketika beli perusahaan itu dan kita mau menjual lagi perusahaan itu, orang mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaan itu, bukan dari capital gain doang. Capital gain adalah bonus. Contohnya misalnya sekarang saya ditawarin mau beli kertas tanda tangan langka atau mau beli rumah harganya sama-sama 5 miliar. Kalau saya beli rumah, saya bisa dapetin sewa kan, setiap tahun saya bisa dapetin sewa. Itu saya dapat dalam tanda kutip dividen lah dari situ. Betul. Dan ketika saya jual lagi ke orang yang beli bisa dapetin dividen dari sewa rumah tersebut. Tapi kalau kertas yang ditandatanganin orang 5 miliar, ketika saya mau jual lagi, saya harus cari korban berikutnya yang mau beli di harga 6 miliar untuk saya dapat capital gain. Karena orang tersebut tidak bisa dapetin sewa dari kertas tanda tangan itu. Iya. Ini memang kolektor item. Jadi prinsip saya tidak akan terjun ke bisnis itu. Nggak akan membeli suatu perusahaan yang tidak menguntungkan. Tapi kalau menguntungkan, saya jual lagi ke orang tuh saya hati tenang juga. Nih ketika gue jual ke lu sudah rapi dalamnya. Iya, udah kamu rapiin. Bukan nih gue jual rugi. Ini dalam keadaan rugi. Tapi lu jual lagi ke orang lain nanti lebih tinggi. Kayak gitu kan. Jadi bisnisnya kebetulan yang saya pilih adalah bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan secara fundamental. Guys, jadi kalau kamu mau tahu perusahaan yang sudah dipilih oleh seorang Rudy, ini sudah pasti menjanjikan. Jadi kita belum, guys. Waduh, kita kan belum dilirik. Kok nyasarnya ke sini? Karena belum dilirik sama Rudy Salim. Ya sudahlah, terima nasibnya ya. Nyasar. Aduh, peluru nyasar. Ampun nih, sama Rudy bener-bener parah. Aku nggak nyangka bahwa sedemikian banyak lini bisnis yang kamu terjunin hari ini. Dan aku melihat keseriusan seorang Rudy dan aku selalu ngamatin bahwa sangat serius, nggak pernah main-main dalam melakukan investasi bisnis. Jadi aku sangat senang aja punya temen Rudy, bisa bersama-sama saling tukar pikiran. Seperti hari ini aku terus terang nggak nyangka akhirnya kita bisa bertemu lagi. Padahal dulu pernah bertemu. Dan waktu Rudy awal-awal ngobrol asik diundang, itu termasuk Rudy adalah penonton paling banyak. Oh aduh, semoga nonton lagi. Yang nonton saya kasih hadiah. Ini pasti aku yakin ini akan lebih dari yang dulu. Karena yang dulu termasuk paling besar. Penontonnya Rudy Salim. Ini pasti akan ingin tahu waktu yang ngomong dulu dan sekarang betapa majunya Rudy dalam perjalanan bisnisnya. Jadi aku terus terang senang banget. Terima kasih Rudy di sini. Terima kasih. Buat aku udah panjang lebar dan banyak hal yang ilmu yang sangat bisa aku gunakan. Dari membagi ilmu itu pasti banyak amalnya. Nggak ada yang dapat duit doang, tapi amalnya pasti banyak. Jadi selamat buat Rudy. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Dan banyak hal-hal positif bisa disebarkan. Jadi sekali lagi guys,
Kalau ada komen apapun, ingin mengundang Rudy bertanya lebih dalam tentang bagaimana dia mengambil YouTuber juga boleh. Kita undang kembali. Kalau mau lebih lagi yang lain tentang otomotif juga, silakan komen, silakan memberikan masukan kepada kita. Sekali lagi guys, terima kasih. Terima kasih Rudy. Siap, Mas Anang.